Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bagaimana teman-temanku? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Cuan apa sangkut? Sangkut apa cuan? Yang jelas lagi sangkut ya, cuan yang tertunda. Nggak usah khawatir ya, namanya rezeki itu sudah diatur yang di atas ya. Kalau memang nanti milik kita, rezeki nggak akan kemana ya. Di saat lagi musim longsor seperti ini, memang ini waktu yang tepat kita untuk masuk ya. Yang namanya lagi longsor itu waktu yang tepat untuk masuk di dalam perkriptoan. Perlu saya sampaikan bahwa yang namanya market lagi longsor itu kita gunakan strategi kita yang Mas Bro video yang lalu itu kan selalu bicara tentang strategi-strategi. Ini saatnya strategi kita dipakai ya, bukan token micin aja. Ini waktunya strategi kita dipakai ya, dengan menunggu di bawah. Sudah saatnya di bawah, yang lainnya pada lari-lari terbirit-birit kucar kacir ya, pada nangis di pojokan ya, uangnya udah habis untuk DCE. Kita waktunya untuk masuk bro ya. Mas Bro kan pernah ngomong ilmu strategi ini seperti ini, nggak ada yang lain lagi. Di saat lagi di bawah kita masuk, ketika nanti next bulan kita jual. Bukan Anda kena FOMO kayak apa namanya token PP Anda pas lagi tinggi, senengnya yang tinggi-tinggi ya Anda ya. Kalau Mas Bro tak senengnya yang panjang-panjang, ngelantur lagi. Makanya kalau saya bilang Anda barang lagi tinggi dikejar-kejar, itu memang udah hobinya Anda. Akhirnya kebanting sampai sekarang ini PP jengking. Sekarang harganya PP naik lagi dikit demi dikit. Ulah siapa? Ya well itu yang udah TP di atas ya, yang para orang yang FOMO sudah dimakan. Sekarang dia sudah jual di atas, sudah punya untung. Sekarang serok lagi di bawah, nanti naik. Anda FOMO lagi, waduh naik lagi, ketinggalan ini. Nanti kalau nggak masuk, Anda masuk jengking lagi, Anda dua kali Anda kesangkut ya, bonyok jadinya. Makanya saya kasih tahu ilmu berpengalaman di sini untuk pemula. Tolong di subscribe dulu ya, supaya Mas Bro semangat kenceng. Nanti kalau nggak di subscribe, Mas Bro nya lembek, gimana nanti istri larinya kemana-mana lagi. Padahal istrinya kemarin udah ngomong kabur ya, gara-gara Mas Bro kebanyakan uang belanja untuk beli token micin ya. Ini bro, saya akan membahas sedikit unik ya, sedikit agak kacau balau. Mas Bro juga lagi mencari berita-berita, lagi juga apa ngupek berkutak ya. Saya cari-cari di websitenya ya, cari-cari berita di mana-mana, saya aduk-aduk semua ya, saya campur-campur semua di internet ya, di mana aja saya cari, di alam gaib, di alam macam-macam pokoknya ya. Mas Bro cari ya sampai nggak tidur ya malam ya. Ternyata yang muncul BRC20 ini ya, ini sama dengan yang di BTC, sama dengan yang di Bitcoin ya. Maksudnya ini kok namanya sama ya, namanya sama, yaitu jaringan BRC20 yang berada di BTC. Saya cek lagi untuk jaringan BRC20, diketikkan dengan Bitget ya, munculnya juga seperti ini. Ini tanda tanya ya, kalau Mas Bro salah ya dikoreksi ya. Ini juga namanya lagi meraba-raba itu ya, meraba-raba yang pokoknya gitulah ya. Ini lagi diraba-raba dengan gaib ya, namanya lagi kita berusaha ya. Awas jangan ledek, ini bercanda katanya Mas Bro ini itu ya. Ini kalau lagi sangkut seperti ini, Anda dikebul-kebulin, besok RP1, besok Binansi, apakah nggak Anda tambah mabok? Sudah lagi blongsor, lagi sangkut, pikiran lagi pusing, lagi jengkel, di Bitcoin lagi. Enggak, kalau Mas Bro ngomong apa adanya ya. Ini saya membahas yang sedikit agak rumit, yaitu saya ketik BRC20, munculnya yang di BTC ini ya, memenya sama. Kemarin yang saya masuk ya, video kemarin itu saya masuk langsung di websitenya BTC. Setelah saya ketemu ya, ketik BRC20 yang berada di BTC, munculnya juga seperti ini token memenya. Yang pertama namanya ORDI, sama yang keduanya nal, yang ketiganya empek-empek
kan ya. Yang ketiganya PP, tapi PP ini aduh, PP yang lagi jengking itu apa PP yang mana? Makanya saya kondisinya lagi bingung, sedangkan PP itu juga berada di jaringan ETH. Ini ada PP lagi di jaringan namanya BTC. Setelah saya cek ketik di jaringannya Brisbane juga munculnya seperti ini. Makanya ini tanda tanya, menjadi kecurigaan. Yang namanya BTC itu pun masih anonim, ternyata depth-nya muncul. Dengan adanya website BTC yang sekarang pada bermunculan ya, bukan di ETH tapi di jaringan BRC20 yang ada di Bitcoin itu, sekarang jadi rumahnya koin-koin micin. Aneh ini ya, kan aneh ini ya, di jaringannya BTC sekarang muncul ya yang mana koin-koin micin. Kan kita jadi penasaran ya, yang dulu dikatakan BTC anonim ternyata ada depth-nya. Nyatanya muncul token-token meme yang ada di jaringannya BTC. Tapi setelah saya ketik di jaringannya Bitcoin langsung di websitenya juga munculnya seperti ini. Ketika saya ketik lagi ya di Google Chrome yang BRC20 yang Bitgetbridge juga munculnya seperti ini. Ini menjadi tanda tanya, apa beda jaringan? Yang satu BRC20 punya Sanem, apa ini yang BRC20 punya BTC? BTC berarti ini muncul, tapi kok isinya sama, memenya juga Ordi sama Nel sama Pempek, kan Kether bapake. Aduh, kacau tegalnya muncul nih, bapake Kether ini. Makanya kita harus belajar. Kalau nggak belajar ini ketipa-ketipeng ini Kether bapake, ini bapake Kether ya, bapake ya, betul ini Kether ya. Yang namanya ini gila ini ya. Dulu itu yang namanya BTC awalnya itu eksperimen men ya. Dulu BTC itu awalnya juga eksperimen ya, dengan anonim juga. Satoshi itu sampai sekarang yang namanya Satoshi itu, yang menamakan pendiri BTC itu Satoshi, itu sampai sekarang nggak ketemu. Apa mungkin siluman bro? Apa mungkin setan bro? Apa mungkin jin bro? Aduh, ini Kether lagi bapake, tambah Kether lagi bapake. Makanya ini saya mau apa ya namanya, saya mau ungkap ya, mau sekelidiki di sini ya, mau kita sekelidik ya, mau kita selikidik di sini ya. Coba nanti kita apa kita cocok sesuai dengan impen Mas Bro, atau memang kita memang serba diumpetin semua, ini masih rahasia, kita nggak tahu. Dulu pada awalnya itu BTC itu anonim ya, yang mengatakan pendirinya itu Satoshi, tapi sampai sekarang Satoshi itu tidak diketahui di mana gerangnya, di mana garangannya. Ini kan nggak karuan ya. Nah, waktu itu yang namanya eksperimen BTC itu tahun 2012 itu beritanya rame bro. Saya pun dulu nggak mikiri bro, yang harganya itu katanya itu ada yang sampai 2000 BTC cuma ditukar dengan es krim. Ada juga yang 2000 BTC ditukar sama pizza. Dulu hanya apa, tukar-tukaran barang peer to peer. Makanya saya juga ini takutnya ya, takutnya Bris ini punya ini ya, kita nggak tahu. Kalau jaringan BRC20 yang kita pegang ternyata sama dengan jaringan BRC20 yang ada di BTC, aduh, Anda nanti kayak mendadak. Yang namanya dulu BTC juga eksperimen seperti ini. Kan di Bris itu kan pernah ngomong ya di Twitternya developernya, jika nanti sudah sukses, kalau nanti sudah berhasil ya, Anda sudah menjadi miliarder semua, udah cuan semua, ini udah berhasil daripada eksperimen ini ya, mungkin nanti dia akan muncul developernya. Dia pernah dulu waktu AMA itu seperti itu.
itu. Makanya ini kita menjadi tambah rumit, keder lagi bapake. Makanya aduh, ini gimana ini bro, jadi tambah kacau balau ya. Saya cari-cari tahu di sana sini, saya tanya, katanya nggak tahu, ada yang bilang beda, ada yang bilang sama, jadi ini masih simpang siur. Tapi setelah saya lihat di webnya BTC langsung munculnya sama juga original sama empek-empek ini. Begitu juga yang di jaringannya BRC, langsung saya ketik di Google Chrome juga munculnya seperti ini. Makanya udahlah, semua ini belum pasti ya, belum positif ya. Yang namanya BRC 20 yang di di BTC sama punya BRC 20 punya Bitget itu sama ataupun lain, kita nggak ngerti lah. Yang penting kita invest ke depan, mudah-mudahan beri sini menjadi RP1 kita cuan gitu aja. Keder malih bapake, bodoh amat ya. Ini untuk para pemula, sabar dulu. Yang kemarin bilang Mas Bro technical analysis katanya begitu begini begitu. Mas Bro itu dari muda mantengin candle aja udah namanya udah sampai melek sama melekok. Yang mau candle ini candle apa, pattern ini pattern apa segala macam, itu hanya yang namanya kebenarannya itu hanya paling-paling 20-30% ya. Yang masih mending fundamentalnya, berita-berita news akan lebih baik. Kalau mau yang akurat itu di weekly ya, paling cepat daily. Kalau yang masalah 1 jam 2 jam itu nggak jelas, apalagi technical analysis apa yang mau kita digarap, kondisi aja lagi turun bongsor seperti ini tak pakainya bukan technical analysis, pakainya strategi ya. Memang bantu technical analysis, nanti saya bahas habis-habisan masalah technical analysis nanti di video kedua siang ya. Asem kok. Sudah cukup masalah perdebatan Mas Bro ya dengan Anda masalah BRC 20 ya. Ini BRC 20 namanya sama, berdiri di BTC BRIS ya, punya Brigep. Ada yang BRC 20 punya BRIS ya, berdiri di jaringan ETH ada, yang di BSC Scan juga ada. Ini ada lagi yang di BTC. Apa mungkin itu sama, apa mungkin itu beda, saya nggak jelas ya. Kalau Anda tahu tolong komen. Yang memang sejauh ini itu dari sumber-sumber yang menjelaskan itu juga nggak dijelaskan secara nyata. Ketika ditanya ini BRC 20 punya BTC sama punya Bitget itu sama enggak, itu pun nggak ada jawaban yang jelas. Apa sama-sama nggak tahu bro, sama-sama anonim bro, barangkali ini barang yang sama bro, kaya kita bro dari BRIS bro ya. Jangan ini dulu, senang dulu, kita ini semua masih keder bapake ya. Tenang aja ya, semangat ya. Di saat lagi kripto turun seperti ini, waktunya kita serok, waktunya kita masuk. Yang namanya strategi ya seperti ini ya, sabar menunggu, nggak usah grinting, nggak usah FOMO. Begitu harga banting seperti ini kita masuk. Ini informasi yang kedua ya, menurut histori Mas Bro yang pernah dari tahun 2015 main di kripto itu, ketika bulan Mei itu saatnya banting-bantingan edan-edanan bro. Kalau ini tuh masih kecil bro, biasanya bantingannya itu satu tiang panjang bro, bukan itu yang panjang ngoler itu, bukan, ini panjang candle macem-macem aja, nanti disangka nggak berdedikasi. Waktu bulan Mei tahun 2021 itu bantingannya ya satu candle besar ya, saya aja sampai pingsan saya melihat itu candle bro, gila-gilaan. Candle Anda aja kalah bro, saya jamin. Ini panjangnya candle waktu dam-daman tahun 2021 bulan Mei itu 5000 BTC yang dibuang sama Elon bro, gila nggak? Itu yang dibuang sama Elon Musk waktu tahun 2021 bulan Mei itu ya, panjang gede banget itu 5000 BTC langsung dam bro bulan Mei. Tapi habis itu Anda nggak tahu kan, dibalik kesusahan, dibalik menyedihkan, dibalik penderitaan sudah ada garisnya dari yang atas. Di suatu saat ya, yang namanya ujian, kesusahan, penderitaan, di balik itu ada keindahan yang kita nggak tahu bro ya. Anda percaya nggak? Yang namanya kita lagi diuji, kita lagi susah, koin BRIS lagi digencet sana sini, lagi di FAT sana sini ya,
yang lain pada masuk Binance PP Pris belum mengusulkan ke sana pun ibaratnya dicibir melulu ya, yang namanya ujian, yang namanya cobaan, yang namanya lagi susah, penderitaan, yang orang diuji itu, di balik ujian itu ada keindahan yang akan datang bro. Berdoa aja ya, andaikan ini komunitas sudah kuat, udah andaikan puluhan ribu ya, bukan street kayak gini, paling subscriber berapa, yang nonton ribuan, paling-paling yang subscribe 1 atau 2, yang orang kita nggak kompak ya. Kalau kita ya, andaikan kita bikin komunitas Pris ya, taruhlah ya 10.000 aja orang ya, berbondong-bondong, koin yang lain kita tendang, kita buang, ayo borong 10.000 orang itu borong aja koin Pris ya, itu kan kita berarti udah beli di bawah. Itu dengan 10.000 orang beli koin Pris, otomatis koin Pris itu terbang bro, yang lain beli sudah di atas, kita TP. Semua itu memang pakai otak, pakai kecerdikan ya, pakai strategi seperti itu. Kita kan nggak mainnya gontok-gontokan, saya menjelekkan token A, ngamuk-ngamuk, saya mendukung koin B yang bagus, dia ngamuk-ngamuk ya, main cibir menyibir. Orang kita itu seperti itu, yang namanya paus kompak. Hei Elon, Anda mau buang barang, ngomong-ngomong dong, kita bareng-bareng dam, biar bareng-bareng untung. Percaya ini, kalau nggak percaya ini betul ya, saya katakan seperti itu. Hei Elon, hei BlackRock, hei si A, si B, saya mau ngedam, ngomong-ngomong dong, ayo bareng-bareng didam. Kalau kita enggak, cibir-cibiran, hina menghina ya, jangan begitu. Itu yang namanya mati bareng, hancur bareng, nggak makan bareng. Itulah gobloknya orang kita seperti itu ya. Ini untuk pemula ya, untuk pemula. Yang tidak pemula ya jangan marah ya. Kadang-kadang yang pemula diajarin, dikasih tahu, yang sudah dedengkotan nggak terima ya, sok pinter, padahal yang dedengkotan juga di situ banyak sangkutnya. Makanya belajar dulu. Anda walaupun sudah lama main kripto, kalau nggak mau belajar, Anda hanya dapat sangkutnya aja. Kalau Anda nggak main strategi, kalau Anda nggak main pinter-pinteran, yang namanya di sini tumbang-tumbangan uang, mau ngomong apa lagi. Ini yang jelas BRC ada di jaringan BTC, ada di jaringan BSC Scan, ada di jaringan ETH, ada di jaringan pendaringan, macem-macem. Pokoknya Anda pokoknya tentukan sendiri yang betul yang mana. Kalau Mas Bro ini juga masih simpang siur yang betul yang mana ya, belum ada fakta ya, belum ada bukti. Tapi sejauh ini prediksi Mas Bro ini bedanya apa? Bedanya satu di jaringan BSC Scan, satunya di ETH jaringan Ethereum, satunya di BTC. Berarti sama dong bro. Ya memang sama, namanya sama, jaringannya berbeda-beda. Ada yang di BSC Scan, ada yang di ETH, ada yang BTC. Itu nggak tahu, anonim semua. Pokoknya cerna sendirilah. Nanti Mas Bro tak cari info lagi yang namanya sama. Kalau namanya sama itu gimana? Keandekan yang satu BRC 20, yang satu ETH, yang satu BSC Scan, itu kan kita mudah. Ini BRC 20 semua, dan memenya ordi, sama-sama ordi, sama-sama nel, sama-sama empek-empek. Kita bingung ini, nanti dikomen lagi itu bukan empek-empek, lah yang gampang aja, Anda ruwet-ruwet aja, pangkas saja yang susah-susah itu, banyak bahasa yang nggak tahu ya. Ini ada PP ya, PP di jaringannya BRC 20, tapi yang ada di BTC ya, ada PP di jaringan ETH. Ini semua anonim, semua siluman. Itulah main kripto. Anda jangan mudah percaya dengan orang pam ya. Lanjut ya bro, kita malang tanggung bro, rawe-rawe lantas, malang-malang putung bro. Ini kalau saya melihat daripada yang terjadi di BRC 20 ini, nggak tahu ini kayak siluman, licin, ditangkapnya susah kayak belut. Ini masalahnya kalau saya ketik ya di website manapun itu, yang keluar hanya BRC 20 yang ada di BTC ya. Setahu saya BRC 20 itu bukan token, tapi ini BRC 20 larinya kok kenapa ke token ya, bukannya BRC 20 itu blockchain ya. Kayak BSC Scan itu berarti BNB, kayak di jaringannya ETH berarti Ethereum itu. Nah kalau koinnya daripada BRC 20 itu kan punya namanya Pris ya, dengan blockchainnya sendiri, itu BRC 20 yang betul kan seperti itu. Tapi setelah saya amati, saya cek-cek di sini bahwa
BRC20 itu token ya, BRC20 itu token ya, ini bukan blockchain. Berdiri token BRC20 token ini berdiri di jaringannya ETH kan, seperti itu. Makanya saya malah jadi bingung gak karuan ketika saya ketik di jaringannya Bitget itu nggak ada yang BRC20, adanya itu jaringan Bitget ya. Ini jaringan Bitget sendiri, BRC20 yang di BTC sendiri, terus jaringan BRC20 yang punya Bitget mana lagi. Ini kan kayak siluman, ini berkotak-berkotak gak karuan, ini tambah kacau. Apa mungkin ini BTC itu anonim, BRC20 juga anonim ya, menjadi satu yang nantinya akan meledak dor. Kita juga nggak tahu, ini bikin pusing pokoknya ya, nggak usah dipikiri. Masalahnya saya itu bukan hanya bicara ngomong-ngomong doang ataupun kita dengar dari orang lain yang hanya mendengar-dengar saja. Saya itu mau lihat fakta dan bukti yang selama kita tahu di sini itu bahwa BRC20 itu blockchain ya, dengan tokennya namanya Bitget kan, seperti itu. Tapi setelah saya cek di BRC20 daily ini ya, di BTT di jaringannya BitTorrent itu ada lagi yang BRC20 di jaringannya BTC, ada lagi BRC20 yang di jaringannya ETH. Yang saya tahu selama ini itu bahwa CoinBridge itu memang berdiri di dua jaringan ya, berdiri di jaringannya ETH, dan yang kita beli itu kebanyakan di jaringannya BNB. Makanya kalau kita transfer CoinBridge itu kan pakai jaringannya BSC Scan. Jadi ini siluman semua, yang jelas yang mana bikin pusing aja. Yang tahu ya silakan bisa komen di sini, tapi komennya harus berdasarkan bukti. Kalau saya ketik semua di website ini adanya itu BRC20 itu yang ada di BTC. Ketika saya ketik di Google Chrome itu yang ada sekarang BRC20 bukan jadi blockchain lagi, yang muncul adanya token. Kan ini namanya nggak karuan. Kecuali Mas Bro ataupun orang yang lain yang pada ngomong itu masuk langsung ke jaringannya BRC20. Saya pengen tahu, Anda kalau bisa masuk ke jaringannya apa BTC, silahkan, mau Anda silahkan masuk ke sana. Makanya saya dengan bukti itu yang lihatnya di website, mana ada sih orang bisa masuk di jaringan blockchain. Jaringan blockchain itu apa, gedungnya kayak apa, besarnya kayak apa, bisa dinaiki nggak rumahnya, bisa ditempati enggak, itu kan nggak bisa. Adanya kan nggak tahu di mana adanya saja, nggak tahu ya yang namanya blockchain berada di mana, apa di langit, apa di bawah bumi, apapun di bawah lautan. Kan kita ngomong yang fakta aja, yang gampang aja ya, nggak usah yang susah-susah. Kalau saya berdebat ya kita semua ngelihatnya di website, nggak usah pakai ngomong yang sok tahu. Kalau di website ini Anda lihat sendiri, BRC20 token memenya yang saya sebutkan tadi sama Ardi ya, empek sama Nel kan itu. Ini kan BRC20 yang ada di BTC, ini jelas ada websitenya BTC. Nah ini kalau ini BTT di jaringannya BitTorrent namanya BRC20 juga. Kalau yang bawahnya ini BRC20 bukan blockchain, ini malah BRC20 token juga BRC20 token. Ini memang token tapi ini di jaringannya ETH. Yang saya maksud bukan tokennya, blockchainnya. Kalau yang saya tahu selama ini kan BRC20 itu kan bukan token blockchain, tokennya kan Bitget itu. Udahlah, tambah pusing trader mining bapake. Udah ya, saya rasa untuk pembahasan masalah BRIS ini udah cukup panjang, Anda cerna sendiri. Yang penting kita sekarang udah saatnya kita serok ya, kita pilih-pilih barang yang di top CMC yang masih murah mumpung ada diskon ya, kita untuk persiapan next bulan yang akan datang. Setahu saya kalau bulan Mei ini jam-jaman yang terakhir, mulai pertengahan Juni biasanya mulai ngebul ke atas sampai next bulan yang akan datang. Bertahap kenaikannya ya, tetap ada naik turunnya. Bagi orang yang nggak pakai strategi, naik
turunnya harga nggak usah dipikirin, karena untuk masa depan pas nanti halving next bulan BTC yang akan datang. Tapi kalau Anda ketakutan sedikit turun Anda sudah cut loss, namanya strategi Anda kalah, permainan Anda kalah, main game kalah, main catur kalah. Itu aja ya. Mungkin Mas Bro banyak kesalahan ya, banyak dosa, banyak omongan-omongan yang kenceng, kurang sopan, ataupun yang tidak berkenan. Yang namanya manusia nggak sempurna, yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Bro mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.